Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Zainal, NIM 1056411011069, kelas IP 4C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pembentukan ASEAN. ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Latar belakang pembentukan ASEAN ialah pembentukan ASEAN dilatar belakangi dengan keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Pembentukan ASEAN mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi antar kekuatan militer negara-negara besar dan konflik negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga mempersulit pelaksanaan pembangunan. Tokoh pembentukan ASEAN ialah 5 orang wakil negara pemerintahan negara di Asia Tenggara yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada tahun 1967, yaitu Menteri Luar Negeri Filipina Narcisio R. Ramos, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, serta Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Khoman, Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia Tun Abdul Razak, dan Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam. Sejak awal dibentuk, ASEAN terus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Hubungan kerjasama tersebut harus berpedoman pada Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia yang disepakati pada 24 Februari 1967 di Bali, yang isinya 1. Penghormatan terhadap kawasan, kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integrasi wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. 2. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 3. Menyelesaikan sengketa secara damai, menghindari penggunaan atau ancaman militer. Yang 4. Kerjasama efektif antar negara ASEAN. Salah satu contoh relasi terbaru di kalangan negara-negara Asia Tenggara adalah digelarnya konferensi tingkat tinggi atau yang disebut dengan KTT ASEAN di Jakarta pada tanggal 24 April tahun 2021 yang lalu untuk membahas krisis politik yang sedang terjadi di Myanmar. Hasil dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa Myanmar mesti menghentikan kekerasan antara aparat keamanan dengan rakyat yang terjadi akibat kudeta militer sejak 1 Februari 2021. Pertemuan tersebut dibuat untuk menjalankan salah satu tujuan ASEAN, yakni menjaga perdamaian dan stabilitas wilayah melalui ASEAN-Y, yakni sebuah forum konsultasi oleh para pemimpin negara ASEAN guna menyelesaikan suatu permasalahan. Latar belakang berdirinya ASEAN. Terdapat sejumlah perselisihan baik dari internal maupun eksternal di kawasan Asia Tenggara, yakni sebagai berikut. Sengketa teritorial maritim di Asia Tenggara. Sengketa wilayah perairan ini misalnya melibatkan Indonesia dengan Malaysia, Malaysia dengan Filipina, dan Singapura dan Malaysia. 2. Perang Vietnam. Perang Vietnam muncul sebagai akibat dari perang kepentingan Blok Timur melawan Blok Barat. Perang Vietnam berpengaruh pula terhadap stabilitas negara-negara di sekitarnya seperti Kamboja, Laos, dan Thailand. Ancaman
komunisme dari Cina. Sejak kepemimpinan Mao Zedong yang berhaluan komunis pada tahun 1949, Cina berusaha menyebarkan pengaruh di seluruh wilayah Asia termasuk Asia Tenggara. Kolonialis terpecahnya negara Asia Tenggara akibat kolonialisasi. Kolonialisasi di wilayah Asia Tenggara melahirkan pandangan dan ideologi yang berbeda karena perbedaan negara penjajahnya. Hasil dari penjajahan bangsa Eropa di negara Asia Tenggara memutuskan hubungan antara Asia Tenggara. Tiap negara justru memiliki hubungan erat dengan negara-negara blok Barat, dan hanya Indonesia yang tetap menjadi negara non-blok. Negara Asia Tenggara terafiliasi dengan blok Barat dengan blok Barat adalah Malaysia dan Singapura yang tergabung dengan Selandia Baru, Inggris dan Australia dalam V4 Defense Agreement. Ada juga Filipina yang bersekutu dengan Amerika Serikat, juga Thailand yang berkomitmen penuh terhadap negara adidaya motor blok Barat tersebut. Persamaan geografis, wilayah ASEAN berada di lingkup Asia Tenggara yang berada di antara benua Australia dan daratan benua Asia serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Persamaan nasib, hampir seluruh negara ASEAN dijajah oleh negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang dijajah oleh Inggris, Indonesia oleh Belanda, Filipina oleh Spanyol dan Amerika. Hanya Thailand yang terbebas di atas penjajahan. Dalam hal persamaan budaya, penduduk Asia Tenggara adalah keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh kebudayaan berupa warna kulit, kebiasaan makanan pokok, dan adat istiadat dari wilayah India, Arab, Gujarat, dan Cina. Dalam hal persamaan kepentingan, seluruh negara-negara ASEAN memiliki tujuan yang sama, yakni untuk kesejahteraan dan ketertiban, baik dalam lingkup nasional maupun regional. Severino dalam ASEAN 2008 memaparkan alasan kenapa diperlukan sebuah organisasi untuk menyatukan Asia Tenggara, yaitu sebagai sekumpulan imitation states, yakni negara yang masih mencoba untuk membentuk stabilitas secara domestik. Negara-negara di ASEAN berpotensi untuk dijajah kembali oleh pihak-pihak luar demi kepentingan politis. Kerjasama regional lebih efektif daripada multilateral untuk menyatukan dan memperkuat posisi Asia Tenggara dari dominasi dua blok besar. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yusrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.